Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam bela negara. Kami dari kelompok 5 dengan materi Intercompany Profit Transaction Inventory. Perkenalkan, saya Nadia Nurhaliza dengan NIM 2210112043 dengan Kenalkan, nama saya Fauzia Alfius Herman dengan NIM belakang 017. Perkenalkan, nama saya Ren Fatmawati dengan NIM 2210112030. Perkenalkan, nama saya Sita Isa dengan NIM 2210112032. Perkenalkan, nama saya Anastasia Adinda dengan NIM akhir 038. Perkenalkan, nama saya Revalina Dwi Alyani dengan NIM akhir 226. Oke, selanjutnya saya akan memaparkan materi pertama, yaitu Intercompany Inventory Transaction, di mana pendapatan akan diakui ketika pendapatan tersebut sudah direalisasikan, yaitu ketika pendapatan tersebut diperoleh. Dari sudut pandang entitas yang dikonsolidasikan, pendapatan yang diperoleh harus berasal dari penjualan kepada entitas luar atau pihak luar. Pendapatan atas penjualan antara perusahaan-perusahaan afiliasi tidak dapat diakui sampai barang tersebut dijual keluar dari entitas yang dikonsolidasikan. Nah, yang pertama ada eliminasi pembelian dan penjualan antar perusahaan. Penjualan dan pembelian antar perusahaan afiliasi dieliminasi dalam proses konsolidasi untuk melaporkan penjualan dan pembelian atau harga pokok penjualan kepada entitas luar. Kedua, ada eliminasi laba yang belum direalisasikan dalam persediaan akhir. Entitas konsolidasi mengakui laba atas penjualan antar perusahaan afiliasi pada saat barang dijual kepada entitas luar. Persediaan akhir perusahaan afiliasi pembeli mencerminkan laba dan rugi atas penjualan antar perusahaan karena persediaan tersebut lebih mencerminkan harga transfer perusahaannya. Nah, yang terakhir ada pengakuan laba yang belum direalisasikan dalam persediaan awal laba yang belum direalisasikan dalam persediaan akhir akan direalisasikan ketika barang dagang dijual kepada pihak luar entitas konsolidasinya. Realisasi terjadi pada periode fiskal berikutnya, sehingga pengakuan ditunda sampai tahun berikutnya. Pengakuan laba yang belum direalisasikan mengharuskan kredit pada harga pokok penjualan pada kertas kerja karena jumlah persediaan tercermin dalam harga pokok penjualan jika sistem perpetual yang digunakan. Selanjutnya di sini ada elimination of intercompany purchase and sales yang maksudnya adalah penghapusan pembelian dari penjualan antar perusahaan. Nah, dalam mengeliminasi penjualan dan pembelian antar perusahaan atau harga pokok penjualan dalam proses konsolidasi untuk melaporkan penjualan dan pembelian konsolidasi atau harga pokok penjualan sebesar jumlah yang dibeli dari dan dijual kepada entitas luar. Ketika sistem persediaan periodik digunakan, entry kertas kerja untuk mengeliminasi penjualan dan pembelian antar perusahaan adalah dengan mendebit penjualan dan mengkredit pembelian. Oke, selanjutnya elimination of unrealized profit in ending inventory merupakan entitas konsolidasian yang merealisasikan dan mengakui secara penuh jumlah laba antara perusahaan atas penjualan afiliasi pada periode di mana barang dagangan tersebut dijual kembali kepada entitas luar. Sampai dengan penjualan kembali sampai barang dagangan tersebut dijual kembali, maka laba atau rugi atas penjualan antar perusahaan belum direalisasi, dan kami harus mengeliminasi pengaruhnya dalam proses konsolidasi. Persediaan akhir dari afiliasi yang membeli mencerminkan setiap laba atau rugi yang belum direalisasi atas penjualan antar perusahaan karena persediaan tersebut mencerminkan harga transfer antar perusahaan dan bukan harga perolehan entitas yang dikonsolidasi.
Selanjutnya di sini ada regrossation of unlatin profit in a winning inventory. Laba yang belum direalisasi pada persediaan akhir direalisasi untuk tujuan laporan konsolidasi pada saat barang dagangan dijual di luar entitas yang dikonsolidasi. Biasanya realisasi terjadi dalam waktu segera periode fiskal berikutnya, sehingga perusahaan hanya menunda pengakuan untuk tujuan laporan konsolidasi sampai tahun berikutnya. Pengakuan laba yang belum direalisasi sebelumnya memerlukan kredit kertas kerja untuk harga pokok penjualan karena jumlah persediaan awal tercermin dalam harga pokok penjualan ketika sistem perpetual digunakan. Arah penjualan, persentase kepemilikan non pengendalian, dan metode akuntansi induk untuk entitas anak dapat memperumit penerbitan kertas kerja terkait. Namun, komplikasi ini tidak mempengaruhi laba kotor konsolidasi. Baik, selanjutnya boleh di next slide. Oke. Selanjutnya ada materi downstream and upstream sales. Artinya ini penjualan antara kalau downstream dari induk ke anak, tapi kalau upstream ini dari anak ke induk. Oke, penjualan oleh perusahaan induk kepada perusahaan anaknya akan meningkatkan penjualan, harga pokok penjualan, dan laba kotor perusahaan induk, tetapi tidak mempengaruhi laba perusahaan anak sampai barang dagang tersebut dijual kepada entitas luar. Berikut ini akan diilustrasikan penangguhan laba antar perusahaan atau laba yang belum direalisasi atas penjualan downstream. Laba yang belum direalisasi dari penjualan downstream. Selanjutnya ada unrealized profit from downstream sales. Transaksi keuntungan antar perusahaan inventory merupakan praktik umum dalam sebuah kelompok perusahaan di mana transaksi yang melibatkan pembelian dan penjualan inventaris terjadi antara entitas yang berbeda di bawah induk perusahaan yang sama. Transaksi ini dapat memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan, profitabilitas, dan implikasi pajak dari entitas yang terlibat. Penting untuk memahami nuansa dari transaksi keuntungan antar perusahaan untuk memastikan perlakuan akuntansi yang tepat dan kepatuhan terhadap regulasi yang relevan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk soal esai yang pertama. Di sini ada kasus pada tanggal 31 Desember PT D mengakuisisi 90% saham beredar PTF. Pada saat nilai wajar aset neto PTF sebesar 900 juta rupiah. Sebagai imbalan, PTD membayar tunai 125 juta rupiah dan menerbitkan 700.000 lembar saham biasa nilai nominal 1.000 rupiah per lembar. Nilai wajar Rp1.500 per lembar untuk dipertukarkan dengan 90% saham beredar PTF. Biaya terkait akuisisi saham yang dibayar oleh PTD adalah biaya pencatatan saham Rp30 juta serta biaya konsultan dan profesional Rp45 juta. Diminta, hitunglah goodwill atau laba yang timbul dari akuisisi saham PTF. Siapkan jurnal yang harus dibuat PTD untuk mencatat akuisisi saham tersebut. Mari kita bahas. Baik. Selanjutnya di sini pada tanggal 31 Desember 2012, PTD mengakuisisi 90% saham beredar PTF. Pada kasus ini, ada kepentingan non-pengendali atau NCI pemegang saham minoritas yaitu 10%. 10% ini dari mana? Dari 100% dikurangi 90%. Kan 90% itu milik PTF ya, karena kan diakuisisi. Goodwill yang timbul dari akuisisi saham 90%.
Yang pertama di sini ada nilai wajar imbalan yang diserahkan sebesar 1.175.000.000 rupiah. Lalu ada nilai wajar kepentingan non pengendali NCI. Ini 10% dari 900 juta. Karena kan tadi kan kita ada 900 juta di sini. Nah, di sini ya. Nilai wajar aset neto. Dari nilai wajar aset netonya 900 juta. Nah, artinya 10% dari 900 juta sini kan 90 juta. Lalu ada nilai agregat, yaitu senilai 1.265.000.000 rupiah. Lalu ada nilai wajar aset neto 900 juta dimasukkan. Selanjutnya timbullah goodwill dari akuisisi saham tersebut sebesar 365 juta rupiah. Lalu kita lakukan pencatatan oleh PTD. Ini pencatatan dari akuisisi atau acquirer. Pertama-tama mencatat penyerahan imbalan uang tunai dan 700.000 lembar saham. 700.000 lembar saham ini 700.000 dikalikan dengan 1.000 rupiah ya. Jadinya 700 juta nilainya. 700.000 lembar saham dengan rangka akuisisi 90% saham PTF. Nih, kita kalau akuisisi itu jurnalnya kan pasti yang debit itu investasi pada PTD sebesar 1.175.000.000 rupiah. Lalu ada kas yang dikeluarkan senilai 125 juta, modal saham senilai 700 juta, lalu tambahan modal di setor senilai 350 juta. Lalu langkah selanjutnya mencatat biaya akuisisi saham. Tadi kan ada biaya akuisisi saham. Biaya akuisisi saham itu ada di sini. Biaya terkait akuisisi saham yang dibayar oleh PTD adalah biaya pencatatan saham 30 juta, serta biaya konsultan dan profesional 45 juta. Berarti di sini ada biaya akuisisi saham 45 juta, tambahan modal di setor 30 juta, lalu pengeluaran kasnya 75 juta rupiah tahunnya. Lanjut. Baik, kita lanjut ke SI nomor 2. SI nomor 2 di sini ada pada tanggal 2 Januari 2019 PT Perkasa membeli 20% saham PT Cemara dengan total nilai pembelian senilai 1.060.000 rupiah yang dibayar tunai. Laporan posisi keuangan neraca PT Cemara per tanggal 31 Desember 2018 disajikan sebagai nilai berikut dalam ribuan rupiah. Ya, sajiannya sudah ada. Lalu, atas pembelian ini, PT Perkasa tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PT Cemara. Kenapa tidak memiliki pengaruh signifikan? Karena, ingat, NCI itu saat di bawah 50%. Ya, di bawah 50% itu masih NCI. Karena di sini hanya 20%. Artinya non-controlling interest. Tapi kalau sudah 80-100%, itu sudah masuk ke controlling interest. Nah, di sini selama tahun 2020, PT Cemara mengumumkan pembayaran dividen tunai dengan total 450 juta. Dan laba bersih hasil operasi tahun 2019 sebesar 1.800.000.000 rupiah. Tentukan metode pengukuran yang digunakan untuk mencatat pembelian itu berdasarkan PSAK 55. Yang A, nilai wajar saham PT Cemara pada akhir 2019 dan 2020 tidak diketahui. Yang B, nilai wajar saham PT Cemara pada akhir 2020 sebesar 5.500 per lembar. Lalu, buatlah jurnal yang harus dicatat oleh PT Perkasa untuk transaksi berikut. Pembelian saham PT Cemara dan pengakuan pendapatan investasi terhadap PT Cemara. Baik, yang pertama kita pertama-tama menghitung nilai investasi. Jika nilai wajar tidak diketahui, bagaimana caranya? Caranya, jumlah saham yang dibeli
20% dikali dengan 1 juta lembar. Sama dengan 20.000 lembar ya. Tadi. Nilai pembelian sahamnya ini sendiri saham 2000 lembar ini 100. Jadinya 200.000 dikali 5.600 senilai 1.120 juta. Berarti nilai keuntungannya berapa? Tadi kan sudah dijelaskan bahwa ada senilai nih pembeliannya sebesar 1.060.000. Berarti pendapatannya gimana nih? Kita hitungnya. Kita hitungnya 1 juta 1 miliar 120 juta dikurangi 1 miliar 60 juta. Ya. Berarti berapa nih? Keuntungannya senilai 60 juta. Kita jurnal lah ini. Pada tanggal 2 Januari, jurnalnya investasi pada kas senilai 1 miliar 60 juta. Lalu kita masukkan lagi tanggal 2 bulan Januari, itu investasi pada keuntungan selisih nilai wajar senilai 40 juta. Ini 40 juta dari mana? 40 juta dari sini. Menghitung nilai investasi menggunakan fair value atau nilai wajar. Jumlah saham yang dibeli senilai 20%, ya, yaitu 1 juta lembar. Jadi kita ada 20.000 lembar yang kita miliki. Nilai pembelian sahamnya itu 5.500. Berarti berapa di sini? Kita tinggal kalikan saja ya, 5.500 dikali dengan 200.000 lembar saham. Artinya ada 1 miliar 100 juta. Nilai keuntungannya berapa? Nilai keuntungannya di sini 1 miliar 100 juta dikurangi dengan nilai belinya. Nilai belinya 1 miliar 60 juta. Berarti ada selisihnya 40 juta. 40 juta ini dimasukkan ke sini. Investasi keuntungan nilai wajar. Lalu jurnal untuk mencatat pendapatan dividen. Bagaimana nih jurnal PT Perkasa ini mencatat? Dari pendapatan dividen, ini kita langsung jurnal saja. Piutang dividen pada pendapatan dividen senilai 90 juta. Nah, ini nilai pendapatan dividen yang memperoleh PT Perkasa itu kan 20%. 20% dikali dividen tunai 450 juta. Ini 450, hanya 20% dari 450 juta ini. 450 juta ini 20% kan 90 juta. Berarti benar. Pas ya. Nih, 450 juta nih di sini. Ini dikali 20% dari saham PT Cemara. Itulah nanti pembagian dividennya. Baik, untuk esai nomor 3 ini dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang esai nomor 3. Nah, soalnya 2 Januari 2011 PTA membeli 10% saham PTB dengan harga 1 miliar rupiah. 2 Januari 2012 PTA membeli lagi 75% saham PTB dengan harga sekitar 6 miliar 750 juta rupiah. Nilai wajar aset neto PTB pada tanggal tersebut sebesar 10 miliar rupiah. Diminta, buatlah ayat jurnal pada buku PTA untuk mencatat transaksi di atas, termasuk jurnal penyelesaian yang diperlukan pada tanggal 2 Januari 2012. Yang ke B, hitung saldo investasi saham per 31 Desember 2012. Nah, jawabannya, di sini diketahui bahwa 2 Januari 2011 PTA membeli 10% saham pada PTB dengan harga 1 miliar rupiah. Catatan oleh PTA yaitu jurnalnya investasi pada PTB pada kas sebesar 1 miliar rupiah. Nah, untuk 2 Januari 2012 PTA membeli lagi 75% saham PT dengan harga 6.750 seharga 6 miliar 750 juta rupiah dengan nilai wajar aset neto pada PTB saat akuisisi sebesar 10 miliar rupiah. Catatan oleh PTA, jurnalnya adalah investasi pada PTB sebesar 6 miliar 750
juta rupiah dan kas sebesar 6.750 juta rupiah. Total kepemilikan saham menjadi 85%. Nah, nilai wajar saham PTB tanggal 2 Januari 2012 sebesar 6.750 juta dibagi 75% jadi 9 miliar rupiah. Kepemilikan lama itu yaitu 10%. Dinilai kembali, maka 10% dikali 9 miliar rupiah, jadi penurunan harganya sekitar 100 juta. Dari 1 miliar dikurang 900 juta. Untuk penyelesaiannya itu di sini ada penyelesaian untuk PTA. Itu jurnalnya adalah rugi penurunan nilai wajar investasi saham PTB pada investasi saham PTB sebesar 100 juta. Terus nilai tercatat investasi saham PTB 85% sekarang menjadi 7.650 juta. Keuntungan pembelian diskon atas investasi saham PTB adalah sebesar nilai yang tercatat di investasi PT saham B itu sebesar 7.650 juta. Nilai wajar ekuitas PTB 85% dikali 10 miliar rupiah jadinya 8.500 juta. Dari keuntungan pembelian diskon didapat dari penyelesaian antara nilai wajar dan nilai tercatat sebesar 850 juta. Oke, selanjutnya untuk soal PG pilihan ganda. Yang pertama yaitu pendapatan atas penjualan perusahaan afiliasi dilalui ketika A. Barang tersebut dijual kepada entitas luar, yang B. Barang tersebut dikirimkan ke perusahaan afiliasi, C. Pembayaran diterima dari perusahaan afiliasi, dan D. Perusahaan afiliasi menyetujui pembelian barang tersebut. Nah, di sini kelompok kami itu memberi jawabannya A. Kenapa A? Karena, sedikit saya jelaskan. Jadi dalam konsolidasi, itu pendapatan dari penjualan antar perusahaan afiliasi tidak diakui sampai barang tersebut dijual kepada pihak luar. Di mana hal ini karena penjualan antar afiliasi dianggap sebagai transaksi internal yang tidak menghasilkan laba nyata bagi entitas konsolidasi. Begitu teman-teman. Next. Untuk soal yang kedua, mengapa penjualan dan pembelian antar perusahaan afiliasi harus dieliminasi dalam proses konsolidasi? Nah, di sini kami memberi jawaban. Jawabannya yang pertama, yang kedua ini adalah A, yaitu untuk menghindari pencatatan ganda. Nah, penjelasannya kenapa kelompok kami memilih A? Karena penjualan dan pembelian antar perusahaan afiliasi itu harus dieliminasi untuk mencegah pencatatan ganda pendapatan dan beban yang dapat menggelembungkan angka pendapatan dan beban dalam laporan keuangan konsolidasi. Hal ini penting untuk memberikan gambaran yang akurat tentang kondisi keuangan entitas konsolidasi. Begitu guys. Next. Untuk soal yang ketiga, laba yang belum direalisasi dalam persediaan akhir akan diakui ketika A. Pembelian dilakukan oleh perusahaan afiliasi lain, B. Barang dagangan dikembalikan ke penjual, C. Barang dagangan dijual ke pihak luar, D. Barang dagangan diterima oleh perusahaan afiliasi. Teman-teman, karena di sini juga udah ada jawabannya, kelompok kami udah menyiapkan jawabannya, yaitu di mana jawaban yang benar adalah C. Barang dagangan dijual ke pihak luar. Kenapa kelompok kami memilih jawabannya C? Untuk penjelasannya, karena laba yang belum direalisasi dalam persediaan akhir itu hanya diakui ketika barang tersebut dijual kepada pihak luar sampai barang tersebut dijual. Jadi laba tersebut itu dianggap belum terrealisasi dan harus dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasi. Gitu guys. Itu selanjutnya akan dibahas oleh teman kami. Selanjutnya di sini ada soal PG yang keempat, yang itu ada apa tujuan dari mengakui laba yang belum direalisasikan dalam persediaan awal. Nah, kelompok kami di sini menjawab yang D, yaitu untuk mengakui laba sebagai pendapatan. Kenapa memilih itu? Karena
Di sini ada penjelasannya, yaitu tujuan dari mengukur laba yang belum direalisasikan dalam persediaan awal itu adalah untuk mengakui laba sebagai pendapatan. Ini dilakukan untuk mencocokkan harga pokok penjualan dengan pendapatan yang dihasilkan dari penjualan barang tersebut. Nah, laba yang belum direalisasikan itu diakui sebagai pendapatan ketika persediaan dijual kepada pihak ketiga. Nah, next lagi di sini ada soal PG kelima. Apa yang dimaksud dengan eliminasi piutang dan utang antar perusahaan dalam proses konsolidasi? Nah, berhubung kelompok kami menjawab yang B, yaitu mengurangi jumlah piutang dan untung yang ada di neraca konsolidasi ini. Kenapa kelompok kami memilih B? Dan saya akan menjelaskan bahwa eliminasi piutang dan utang antara perusahaan itu dilakukan untuk menghindari pencatatan ganda dalam neraca konsolidasi transaksi utang dan piutang antara afiliasi dianggap sebagai transaksi internal dan oleh karena itu harus dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasi. Next, di sini ada PG yang keenam, yaitu POV Corporation menjual barang dagangan yang biaya produksinya 80 euro kepada Son dengan harga 96.000 dan Son itu menjual dengan nilai 75% dari barang dagangan tersebut dengan harga 90% euro. Berapakah nilai persediaan akhir Son? Nah, berhubung kelompok kami menjawabnya itu C, 24.000. Kenapa kelompok kami memilih 24.000? Di sini saya akan menjelaskan bahwa harga pokok barang yang dijual POP kepada Son itu sebesar 80.000 euro. Son itu menjual barangnya itu senilai 75% tersebut. Sehingga persediaan akhir Son adalah 25% dari harga pokok 25% dikali 96.000 yang hasilnya itu 24.000. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini ada soal ketujuh dari soal PG, di mana soalnya itu Son menjual barang dagangan yang dibeli dari POP dengan harga 105.000. Barang tersebut memiliki harga pokok 84.000. Pertanyaannya, berapakah laba kotor dari penjualan ini? Oke, karena pertanyaannya hanya laba kotor, jadi untuk mencari laba kotor hanya menggunakan laba harga jual dikurangi harga pokok. Nah, di sini di soal menjelaskan bahwa Son menjual barang dagangan yang dibeli dari POP dengan harga 105.000. Berarti untuk harga jual dari soal ini sebesar 105.000. Nah, lalu untuk harga pokoknya barang tersebut memiliki harga pokok 84.000. Berarti harga pokok soal ini sebesar 85.000. Nah, pertanyaannya berapakah laba kotor dari penjualan ini? Karena pertanyaannya laba kotor berarti tinggal dikurangi aja harga jual dikurangi dengan harga pokok. Berarti harga jualnya 105.000, harga pokok dikurangi harga pokok 84.000. Jadi kita dapat hasilnya 21.000. Jadi untuk laba kotor dari penjualan ini sebesar 21.000. Gitu. Next, selanjutnya soal ke-8. Di sini soalnya Alpha Corporation menjual barang kepada Beta Corporation senilai 50.000 dengan biaya produksi 40.000. Pada akhir periode, Beta Corporation masih memiliki 40% dari barang yang dibeli dari Alpha Corporation. Pertanyaannya, berapakah jumlah laba yang belum direalisasi dan bagaimana nilai persediaan akhir Beta Corporation setelah eliminasi laba yang belum direalisasikan? Oke, untuk yang pertama kita hitung dulu nih si laba kotor dari penjualan ini. Nah, untuk laba kotornya kita tahu Alpha Corporation menjual barang kepada Beta Corporation senilai 50.000 dengan biaya produksi sebesar 40.000. Berarti 50.000 dikurangi dengan 40.000.
Berarti untuk laba kotor penjualan ini sebesar 10.000. Nah, persediaan akhir corporation pada akhir periode, Beta Corporation masih memiliki 40% dari barang yang dibelinya dari Alpha Corporation. Nah, berarti 40% ini merupakan persediaan akhir Beta Corporation. Berarti untuk caranya, 40% dikali dengan 50.000. Menjual barang kepada Beta Corporation sebesar 50.000. Berarti 40% dikali dengan 50.000. Kita dapat sebesar 20.000. Nah, selanjutnya pertanyaannya itu berapakah jumlah laba yang belum direalisasi? Berarti kita harus cari dulu nih jumlah laba yang belum direalisasinya. Nah, karena tadi si Beta Corporation memiliki 40% persediaan akhirnya, kita taruh aja 40% dikali 10.000. 10.000 ini kita dapat dari mana? 10.000 ini kita dapat dari laba kotor, pengurangan dari harga jual dikurangi dengan biaya produksi atau harga pokok, itu dapat 10.000. Nah, jadi 40% dikali 10.000 sebesar 4.000. Nah, pertanyaan terakhir, dan bagaimana nilai persediaan akhir Beta Corporation setelah eliminasi laba yang belum direalisasi? Nah, nilai persediaan akhir setelah eliminasi jadinya 20.000 dikurangi 4.000. 20.000 ini kita dapat dari mana? 20.000 ini kita dapetin dari persediaan akhir Beta Corporation yang 40% dikali 50.000 dapat 20.000. Dikurangi 4.000. 4.000 ini kita dapat dari mana? 4.000 ini kita dapetin dari 40% persediaan akhir si Beta dikali 10.000 dapat 4.000. Jadi hasilnya untuk nilai persediaan akhir setelah eliminasi sebesar 16.000. Jadi jawaban soal nomor 8 itu kita dapat yang C. Laba yang belum direalisasi 4.000, nilai persediaan akhir 16.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 9. Gamma Corporation menjual barang dagangan ke Delta Corporation seharga $30.000 dengan biaya produksi $25.000. Delta Corporation berhasil menjual 70% dari barang dagangan tersebut ke pihak luar dengan harga $35.000. Berapakah laba kotor yang diakui oleh entitas konsolidasi? Berikut penyelesaian dari pertanyaan tersebut. Pertama-tama kita menghitung laba kotor Gamma, yakni dari $30.000 penjualan Gamma Corporation ke Delta Corporation dikurangi $25.000 dari biaya produksi Gamma Corporation. Dan kita mendapatkan nilai $5.000 untuk laba kotornya si Gamma Corporation. Selanjutnya kita menghitung penjualan Delta ke pihak luar, yakni 70% dikali 35.000 dari harganya. Dan kita mendapatkan nilai $24.500. Selanjutnya kita menghitung persediaan akhir Delta Corporation, yakni 30% sisanya dikali $30.000. Dan persediaan akhir Delta senilai $9.000. Lalu laba yang belum direalisasikan di persediaan akhir sama dengan 30% dikali $5.000 sama dengan $1.500. Dan yang terakhir laba kotor yang diakui kita dapati senilai $23.000 dari $24.500 dikurangi $1.500. Oke, selanjutnya kita akan soal nomor 10. Omega Corporation menjual barang ke Sigma Corporation senilai $60.000 dengan biaya produksi $50.000. Pada akhir periode, Sigma Corporation masih memiliki 25% dari barang tersebut di persediaan. Jika Sigma menjual 75% dari barang tersebut dengan harga total $54.000, berapa laba kotor yang diakui oleh entitas konsolidasi dan nilai persediaan akhir setelah eliminasi laba yang belum direalisasi? Oke, berikut penjelasan dari pertanyaan tersebut. Pertama-tama kita menghitung laba kotor kembali dari Omega Corporation, yakni $60.000 penjualan barang
Sigma Corporation dikurangi $50.000 biaya produksinya si Omega Corporation. Kita mendapatkan nilai $10.000 untuk laba kotor Omega Corporation. Selanjutnya ke persediaan akhir Sigma Corporation, yakni 25% dikali $60.000 dan menghasilkan $15.000 untuk persediaan akhir Sigma Corporation. Selanjutnya laba yang belum direalisasikan di persediaan akhir yakni 25% dikali $10.000 sama dengan kita mendapatkan nilai $2.500. Selanjutnya nilai persediaan akhir setelah dieliminasi yakni $15.000 dikurangi dari 2.500 si laba yang belum direalisasikan ini. Dan kita mendapatkan nilai $12.500. Selanjutnya ada penjualan Sigma ke pihak luar yang sudah dijelaskan dalam soal, yakni $54.000. Dan yang terakhir menghitung laba kotor yang diakui, kita bisa dapati dari $54.000 dari penjualan Sigma ke pihak luar dikurangi 75% dikali $50.000. Yang menghasilkan $54.000 dikurangi $37.500 dan nilai akhir laba kotor yang diakui ini nilai $16.500. Oke, untuk studi kasus ini, soalnya PTA mengakuisisi 80% saham PTB pada 1 Januari 2016 seharga 800 juta. Nilai aset bersih PTB terdiri dari 500 juta saham biasa, 300 juta saldo laba. Nilai buku aset bersih PTB sama dengan nilai wajar kecuali untuk persediaan, tanah, dan bangunan. Tercatat under value sebesar 25 juta, 75 juta, dan 50 juta. Sedangkan sisanya merupakan goodwill. Undervalued persediaan terjual semua pada tahun 2016 dan undervalued bangunan memiliki sisa umur manfaat 10 tahun selama tahun 2016. Nah, di sini PTB melaporkan laba bersihnya sebesar 400 juta dan membagikan sebuah dividen sebesar 100 juta. Persediaan awal PTB sebanyak 200 unit dengan harga 1.000 dan melakukan pembelian sebanyak 800 unit dengan harga per unitnya 1.200. Dalam penjualan PTB tahun 2016 terdapat penjualan kepada PTA sebanyak 600 unit dengan markup sebesar 25% dan juga penjualan kepada pihak eksternal sebanyak 300.000 unit dengan markup sebesar 50%. Semua transaksi dilakukan secara tunai dengan sistem inventory kepada pihak eksternal. Pencatatan penggunaan metode pencatatan perpetual dan metode perhitungan persediaan dan harga pokok menggunakan FIFO. Bahwa PTB belum melakukan penilaian. Diminta buatlah jurnal eliminasi. Nah, di sini penyelesaiannya dia pengakuan awal akuisisi, di mana PTA mengakuisisi 80% saham PTB seharga 800 juta pada tanggal 1 Januari 2016. Kita akan menghitung nilai wajar aset bersih PTB dan menghitung porsi non-controlling interest atau NCI. Nilai wajar aset bersihnya itu saham biasanya tadi 500 juta, saldo labanya 300 juta, jurnal penyusunannya apa, itu persediaan 25 juta, tanah 75 juta, bangunan 50 juta. Total nilai wajar jadi 500 juta ditambah 300 juta, ditambah 50 juta, ditambah 75 juta, ditambah 50 juta, jadi 950 juta. Untuk goodwill-nya, yaitu harga akuisisi dari 800 juta ini, tapi untuk 80%. Dan nilai wajar porsi PTA 80% dikali 950 juta, sama dengan 760 juta. Dan untuk goodwill-nya itu didapat dari 800 juta dikurang 760 juta jadi 450 juta. Dan NCI itu 20% dari 950 juta yaitu 190 juta. Nah, untuk jawaban soal nomor 2, penjualan antar perusahaan yang dimana PTB menjual 600 unit kepada PTA dengan markup 25%. Harga pokok per unit 1.000 untuk 25 unit. Dan harga 1.200 untuk 800 unit menggunakan metode FIFO. Harga pokok 600 unit adalah 200 unit dikali 1.000 sama dengan 200 juta, 400 unit dikali 1.200 sama dengan 480
juta dan total harga pokok 680 juta. Penjualan kepada PTA 600 unit dikali 1,25 kali rata-rata harga pokok itu ketemunya 850 juta. Dan untuk keuntungan yang belum terrealisasi karena persediaan yang belum terjual itu sekitar 600 unit dikurang 300.000 unit dijual di pihak eksternal sama dengan 300 unit dan 300 unit dikali 1, kali rata-rata harga pokok dikurang harga pokok, maka keuntungan yang belum terrealisasi. Nah, di sini jurnal eliminasinya ada pengakuan goodwill dan NCI. Nah, di sini ada saham biasa PTB, saldo laba PTB, persediaan tanah goodwill. Nah, saham biasa ini sekitar 500 juta dan saldo laba PTB ini 300 juta, persediaan 25 juta, tanah 75 juta, bangunan 50 juta, goodwill-nya 40 juta. Nah, pada investasi pada PTB sebesar 800 juta dan kepentingan non pengendali atau NCI sebesar 190 juta. Penyelesaian persediaan penjualan jurnalnya itu harga pokok penjualan pada persediaan sebesar 25 juta dan untuk depresi bangunan itu sebesar di mana depresi tambahan karena underval bangunan sebesar 50 juta dibagi 10 tahun. Jadi jurnalnya beban depresi pada akumulasi depresi bangunan sebesar 5 juta rupiah. Nah, untuk jurnal eliminasi selanjutnya itu ada eliminasi penjualan laba antar perusahaan yang dimana mengeliminasi penjualan sebesar 850 juta dengan harga pokok sebesar 680, maka jurnalnya ada penjualan pada harga pokok penjualan yang dimana penjualan 850 dan harga pokok penjualnya 680 dan persediaannya adalah 170 juta. Yang selanjutnya ada menghilangkan laba yang belum terrealisasi. Jurnalnya adalah laba bersih PTA kepada persediaan laba yang belum terrealisasi sebesar 170 juta. Nah, maka kesimpulannya di sini, dalam proses konsolidasi laporan keuangan, pendapatan diakui hanya ketika direalisasi melalui penjualan ke pihak luar, bukan dari transaksi antar perusahaan afiliasi. Untuk memastikan laporan keuangan konsolidasi mencerminkan realitas ekonomi yang akurat, penjualan dan pembelian antar afiliasi dieliminasi. Laba yang belum terrealisasi dalam persediaan akhir juga dieliminasi hingga barang dijual ke pihak luar. Mencegah overstatement laba, realisasi laba antar perusahaan jatuh saat penjualan eksternal terjadi. Sementara penjualan dilakukan melalui entry kertas kerja untuk mencerminkan harga pokok penjualan dan persediaan yang benar. Ini adalah menjaga integritas laporan konsolidasi, menunda pengakuan laba hingga benar-benar terrealisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5.